Dengarkan firman Tuhan ini untuk boleh kami bacakan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Karena di mana Tuhan ada boleh memberikan kepada kita waktu dan kesempatan pada hari ini adalah karena kasih-Nya yang besar. Dan pesannya kepada kita hari ini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Perkataan berseru ini bukan saja hanya dengan suara keras. Satu kali Musa membawa bangsa Israel, jadi dalam hatinya, Tuhan, bagaimana saya bisa menyelamatkan bangsa ini? Susah rasanya. Tetapi Allah mengatakan, kenapa engkau berseru-seru untuk bangsa ini? Bawalah mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dalam pada itu Musa tidak ada berseru, karena dia ada di sekeliling bangsa Israel, tetapi dalam hatinya berseru kepada Tuhan. Bagi Tuhan masalah berseru bukan masalah suara, tetapi bagi Tuhan berseru itu adalah bagaimana luapan hati disampaikan kepada Tuhan. Maka oleh karena itu kita boleh berseru di dalam hati setiap saat. Kita boleh berdoa di dalam hati setiap saat. Saat ini adalah waktunya kita berseru, berdoa dengan bersuara, bernyanyi dengan bersuara, berdoa dengan bersuara, bermohon dengan bersuara, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kita semua diperhadapkan dengan berbagai kesesakan. Kadang-kadang ada mendesak dalam hidup dan lain sebagainya. Dia bisa melepaskan. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini berkenaan dengan hati yang bersih. Sebab dikatakan di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada banyak semangat yang patah, ada banyak sukacita yang patah, ada banyak hati yang patah. Sebab penyebabnya banyak, bahkan ada hal-hal yang sepele, tapi Dia adalah Allah yang sebagai obat. Maka hati yang bersih harus dijaga. Kacamata yang bersih seperti kami yang memakai kacamata ini, kalau kacamata itu bersih, maka penglihatan di sekeliling bisa bersih. Tapi kalau kacamatanya itu buram, maka sekelilingnya juga kelihatan buram, tidak bersih. Dan hati yang bersih itu melihat keindahan hidup. Hati yang bersih itu merasakan keindahan hidup. Maka kita bisa melihat di sekeliling kita, kita bisa merasakan di sekeliling kita, karena juga penglihatan kita bersih dan hati kita bersih. Maka apa yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, supaya hidup kita itu, hati kita itu bersih? Yang pertama, jaga dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini penuntun. Karena firman Tuhan ini adalah bisa menyucikan setiap kehidupan kita. Bersama-sama dengan darah Kristus, firman Tuhan ini menyucikan. Maka Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, sucikanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin banyaklah penyucian di dalam hati kita.
Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin banyaklah kekuatan yang dapat kita peroleh. Maka oleh karena itu, jangan pernah bosan-bosannya di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat menghadapi semua kesesakan itu. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini firman ini mengingatkan kita supaya kita melakukan firman Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka menjaga hati ini sangat penting. Hati yang terluka, hati yang tersinggung, perlu kita jaga. Dari mana kekuatan kita di dalam menjaga ini? Firman Tuhan. Maka kalau banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, kuatlah saya untuk itu semua. Saya tidak tarik akan negatif dari segala sesuatu, tapi saya menarik yang positif dari segala sesuatu itu. Karena itu kita perhatikan ini firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka salah satu untuk memiliki hati yang bersih itu adalah dengan melakukan firman Tuhan. Bukan saja hanya mendengar, melakukannya. Kita akan banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Besok kita juga menyaksikan anak-anak kita dalam kompetisi akan cerdas cermat Alkitab. Kalau kita melihat mereka, kita memperhatikan mereka, berarti di mana kekurangan, di mana kelemahan, apa yang mau diperbuat oleh orang tua kepada anak-anak, apa yang diperbuat oleh guru sekolah minggu kepada anak-anak. Guru sekolah minggu itu terbatas adanya, Bapak Ibu. Maka orang tua sangat berperan untuk memeliharakan anak ini, dan orang tua harus sebagai sumber firman Tuhan bagi mereka. Maka pengacara yang terdekat dengan anak-anak itu adalah orang tua. Maka penyampaian firman Tuhan kepada anak-anak itu orang tua. Maka di rumah pun perkataanlah firman Tuhan kepada mereka. Sampaikanlah firman Tuhan kepada mereka. Apa yang kita sampaikan di masa anak kecil, itu teringat sampai kepada masa tua. Dan anak kecil sangat cepat di dalam mengelola kata demi kata. Kalau yang kotor mereka ingat lebih banyak, maka itulah yang menyelimutinya. Kalau yang baik dia dengar lebih banyak, maka itulah yang menuntunnya. Maka orang tua sangat berperan kepada anak-anak. Bukan di sekolah, bukan di sekolah minggu. Karena setiap hari ada anak-anak di sekitar kita. Maka orang tua harus berjuang untuk memperkatakan firman Tuhan kepada mereka. Pemuda kita akan kita dengarkan mereka dalam lomba suara. Apa yang bisa kita simak di sana? Apa suaranya bagus? Apakah mereka tertib berlatih dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudaraku, umur 12 tahun itu sampai dengan kurang lebih umur 15 tahun sampai dengan 16 tahun, itu mereka labil, mudah terpengaruh, tetapi mudah juga diarahkan. Orang tua sangat berperan untuk menuntun mereka. Tidak guru di sekolah, bukan. Tidak juga di pembinaan di gereja, bukan. Tapi orang tua. Maka kalau kita sanggup untuk menuntun mereka sampai dengan umur remaja pemuda, maka mereka akan menjadi anak-anak yang pandai. Maka oleh karena itu orang tua harus berjuang menjaga hati mereka, menjaga hati orang tua sendiri itu juga, supaya apa? Jangan hanya menyuruh untuk bergereja, tetapi harus sebagai teladan untuk bergereja. Belakangan ini banyak orang tua yang menyuruh anak-anak bergereja, dia sendiri tidak bergereja. Seharusnya orang tua itu harus menjadi teladan. Teladan untuk berdoa. Ketika berdoa di rumah, berdoa makan dan seterusnya itu, mereka mendengarkan suara orang tua di dalam berdoa. Mereka mendengarkan suara orang tua bernyanyi.
Saya ingat orang tua saya ketika menggendong adik-adik saya, dia bernyanyi dengan pujian sambil digendong. Suara yang lantang. Bukan saja diayun-ayunkan untuk katakanlah bobo bukan, tapi bernyanyi dengan nyanyian rohani. Dan itu kita ingat, itu terdengar dengan siapa yang digendongnya. Maka ketika menggendong anak-anak pun kita perlu juga bernyanyi. Ketika menuntun anak-anak pun suara kita juga perlu kita nyanyikan, didengarkan oleh mereka, supaya hati mereka ada terarah dan tertuju kepada hal-hal yang baik. Maka oleh karena itu ada banyak tugas kita yang harus kita kerjakan di dalam mengikut Tuhan ini. Pemuda harus hati-hati. Dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih adalah dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak melihat HP. Kalau engkau melihat HP, lihatlah di situ ada firman Tuhan. Lihatlah di situ ada catatan firman Tuhan. Jangan yang lain-lain. Engkau bisa menggunakan HP ini kepada hal-hal yang baik, dan bisa engkau dibawa oleh HP ini kepada hal-hal yang negatif. Saya kalau di pesta, saya baca itu khotbah siapa yang perlu saya baca, khotbah Ruben Adi, khotbah daripada Jacob Nahwai, khotbah siapapun, saya perhatikan di sini. Ada dari NTT pengkhotbah, ada dari mana-mana pengkhotbah. Itu saya baca di pesta. Gunakan HP-mu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pula HP kita gunakan untuk berdebat. Perdebatan di HP itu menyakitkan itu. Jangan digunakan. Kita jaga hati kita. Sebelum sesuatu itu kita lontarkan atau kita tuliskan, jaga siapa yang mendengar, jaga siapa yang melihat, lalu jaga hati orang yang bisa membaca. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan asal tuliskan sesuatu kalau itu bukan untuk menguatkan, tapi tuliskan sesuatu kalau itu bisa memberkati orang, bisa menguatkan orang, bisa mengajak orang, dan lain sebagainya. Pemuda harus memperhatikan ini. Hati manusia itu mudah licik dan keras. Yeremia 17 ayat 9. Manusia siapapun bisa licik. Jangankan manusia di dunia ini, manusia yang di lapangan, di kalangan hamba Tuhan juga bisa licik. Maka harus dijaga hati dengan sebaik-baiknya, supaya kita jangan diperalat oleh hati yang kurang baik, supaya kita jangan tertuntun dengan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, kita harus punya persekutuan yang membangun. Kenapa kita harus rajin bergereja? Karena gereja adalah bagian daripada persekutuan yang membangun, komunitas yang membangun. Jangan sebaliknya, ketemu di gereja malah tidak saling membangun. Saya ketemu dengan siapapun di dalam gereja, paling tidak saya harus mendoakan dia dalam hati. Paling tidak saya menyalam untuk memberikan, menyalurkan energi yang ada pada saya untuk memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ada kadang-kadang yang lepas dari mulut saya, ada kadang-kadang tidak. Maka kita harus punya komunitas, punya persekutuan yang membangun. Di mana itu? Di gereja. Pemuda bisa bekerja dengan baik di tengah-tengah gereja, membangun persekutuan. Kaum bapak seperti itu, kaum ibu seperti itu. Jangan hanya pula hanya untuk makan-makan saja, maka ada pertemuan. Jangan harus seperti itu. Pertemuan kita hari ini apa? Kita ibadah puasa di gereja. Pertemuan kita hari ini apa? Kita akan mengadakan olahraga. Dan gedung kita ini kalau sudah selesai, di situ ada nanti lapangan bulu tangkis. Maka hamba Tuhan olahraga di situ sambil bersilaturahmi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih rumah Tuhan, bangun komunitas, pikirkan komunitas.
yang bisa membangun, yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling mempertemukan, sehingga hati bisa ada gembira. Hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, paling tidak kita harus membangun kegembiraan dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Anak kami muda-mudi, ada pergaulan di sana sini, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Apapun kebiasaan kita yang baik, kalau kita bergaul dengan yang buruk-buruk, itu akan rusak dengan sendirinya. Perkataan yang buruk itu, kalau sering diperkatakan dalam satu komunitas, menjadi perkataan yang baik. Itu tidak menjadi tamu, padahal sudah bertolak belakang dengan kebaikan. Maka pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan, harus dijaga. Sebaik-baik pergaulan di mana saja adalah pergaulan orang-orang rohani yang terbaik. Maka harus dijaga pergaulan kita. Anak-anak muda di mana saja boleh berada, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari pergaulan, tidak terlepas dari persahabatan. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita bersahabat, jaga. Bukan berarti kita menghindar dari mereka, menjaga. Paulus ada bersama-sama dengan orang penjudi, Paulus ada bersama-sama dengan orang penjahat, tapi dia jaga dirinya. Karena apa? Supaya dia jangan terikut dengan mereka, tapi hendaknya orang jahat itu akan dibawa kepada kebaikan. Itu namanya unggul, itu namanya menang, itu namanya kuat. Yang ketiga, supaya hidup kita boleh tetap bersih, berlatihlah bersyukur. Dalam rasa syukur kita dapat melihat begitu banyak hal yang baik di sekitar kita. Kapan kita bisa bersyukur? Hari ini waktu ke gereja kita harus bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ada ibadah-ibadah. Besok kita ibadah bersama KKR, makan bersama. Di situ kita bersyukur. Oh, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Dan ketika kita boleh meninggalkan suasana yang pahit, yaitu COVID-19, kita dan banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Ada berita baru yang disampaikan oleh kepala-kepala negara di negaranya, mengatakan 5 tahun ke depan akan terjadi suasana panas di seluruh dunia. India sampai dengan 50 derajat Celcius. 5 tahun ke depan itu bukan lama lagi. Berarti sekarang sudah dimulai tingkat kepanasan itu. Dan tingkat kepanasan secara fisik itu akan sampai kepada hati. Tingkat kepanasan secara fisik itu mempengaruhi kepada pangan. Berarti akan ada inflasi, harga-harga mahal karena pangan terlalu terbatas. Maka apa antisipasi kita mulai daripada sekarang? Menjaga hati kita mulai sekarang adalah bersyukuri apa yang ada. Latih diri untuk hemat, tapi jangan pelit. Hemat itu bukan pelit. Hemat itu adalah terarah kepada yang terutama, terarah kepada yang penting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, pekerjaan Tuhan ada yang terpenting. Arahkan ke situ berkat, sehingga berkat itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan dengan cara Allah yang besar. Kita harus lihat, dalam keterbatasan Tuhan bisa melipat gandakan berkat. Dalam kemewahan, kalau orang pun bisa merasakan di situ, siapapun bisa. Tapi dalam keterbatasan, kita sanggup hidup, kita sanggup melangkah, kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Ini yang luar biasa.
Rasakan keluar biasaan itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan. Bukan karena kemampuan, tapi karena Tuhan. Khususnya di dalam menjaga hati kita. Jadi dunia secara alami akan meningkat panasnya, mempengaruhi kepada kehidupan manusia. Cepat-cepat juga marah, cepat-cepat juga mengambil keputusan yang negatif dan lain sebagainya. Tapi bagi orang percaya harus bisa menjaga hati. Rasa syukur tidak datang begitu saja, tetapi perlu ada latihan. Melatih diri untuk kebaikan, melatih diri untuk bersyukur, melatih diri untuk memberi dengan bersyukur kepada Tuhan. Gak datang dengan sendirinya, itu bukan. Tapi ada latihannya karena terlatih di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, mengucap syukur kepada Allah di dalam hati dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, maka kita lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Kalau di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17, kesimpulannya adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan segala sesuatu kita lakukanlah dan kita perbuatlah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan semuanya kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Ya baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa.